Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi bersama Bu Indah pada pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan di tema 1 subtema 3 dengan muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bu Indah mau tanya dulu nih. Siapa yang di rumahnya memiliki hewan peliharaan? Seperti kucing, kelinci, ikan, dan sebagainya. Nah, apakah kalian pernah mengamati pada hewan peliharaan kalian bagaimana cara berkembang biaknya? Apakah melahirkan atau bertelur? Baik, anak-anak, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Yuk, mari sama-sama kita simak materinya ya. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah hewan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis hewan, dari mulai hewan peliharaan, hewan langka, maupun hewan liar, pasti melalui pertumbuhan dan perkembangan. Tapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan terbagi dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, meliputi faktor genetik dari induknya, lalu karena hormon dalam tubuh hewan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, meliputi asupan makanan dan minuman, aktivitas tubuh hewan, suhu udara, oksigen, dan sinar matahari. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa perbedaan perkembangan hewan dan perkembangbiakan hewan? Perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, dan kematangan organ-organ fisik hewan. Contohnya seperti burung yang baru menetas, tidak bisa terbang. Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan organ-organ dan fisiknya mulai berkembang. Dan burung tersebut bisa terbang tanpa adanya bantuan. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan melestarikan jenisnya. Anak-anak, berikut adalah cara bagaimana hewan berkembang biak. Yang pertama, bertelur atau istilah lainnya ovipar. Contoh hewannya seperti ayam, ikan, kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu melahirkan atau istilah lainnya vivipar. Contoh hewannya seperti kucing, kuda, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau istilah lainnya ovovivipar. Nah, bagaimana ya caranya bertelur tetapi melahirkan juga? Ini penjelasannya. Hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu sang induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contoh hewannya seperti buaya, ular kobra, kadal, dan banyak lagi. Baik,
Sekarang ibu akan menjelaskan satu persatu tentang jenis hewan sesuai perkembangbiakannya. Dimulai dari hewan yang bertelur atau ovipar. Contoh pertama adalah ayam. Ayam memiliki ciri-ciri tubuh berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, dan membutuhkan makan dan minum. Fase pertumbuhan hidup ayam dimulai dari telur. Telur akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda, lalu akan tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Untuk ayam betina dewasa akan bertelur lagi anak ayam selanjutnya. Contoh hewan bertelur lainnya yaitu ikan. Ikan memiliki ciri-ciri bernapas dengan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup ikan dimulai dari telur atau istilah lainnya yaitu larva. Lalu telur tersebut menetas menjadi ikan-ikan, lalu berkembang menjadi ikan dewasa. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur lainnya yaitu katak. Katak muda hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Katak dewasa hidup di air maupun di darat, bernapas menggunakan paru-paru. Cara berkembang biaknya yaitu dengan cara bertelur. Fase hidup katak dimulai dari telur, lalu menetas menjadi kecebong tanpa kaki, lalu berkembang menjadi kecebong berkaki, lalu tumbuh menjadi katak muda berekor, dan terakhir tumbuh menjadi katak dewasa. Selanjutnya, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah kupu-kupu. Fase pertumbuhan hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menempel di daun. Lalu telur tersebut menetas menjadi ulat atau istilah lainnya yaitu larva. Selama menjadi ulat, ulat akan memakan banyak daun. Setelah itu, ulat akan melepaskan kulitnya dan berubah menjadi kepompong selama kurang lebih 12 hari. Setelah itu, ulat akan keluar dari kepompong, berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang cantik. Contoh hewan selanjutnya yaitu nyamuk. Fase hidup nyamuk dimulai dari telur, menetas menjadi jentik-jentik nyamuk, lalu menjadi pupa, terakhir menjadi nyamuk dewasa. Tetapi sayangnya, ada beberapa jenis nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit demam berdarah. Berkembangnya nyamuk dikarenakan banyak genangan air. Untuk itu, kita harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, anak-anak, sekarang contoh perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing yang dilahirkan oleh induknya, lalu tumbuh menjadi kucing muda, lalu tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami pembelajaran. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.